Kalau menurut saya, demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini itu rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat, ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah, tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Assegaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif. Hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut. Saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Iya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin itu Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi, hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang, gubernur nggak usah dipilih langsung, nggak usah. Nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Untuk apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Habis-habisin biaya. Stop aja. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas.
Itu saya kritisi. Saya kritisi, partai politik saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR, yang ada juga loh. Kalau mau tahu, saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali, ada. Tapi tidak ada yang namanya punishment dari partai politiknya. Nah ini yang rusak. Nah ini kan kita juga harus beresin. Terkait dengan 100 hari Prabowo Gibran, ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada keberpihakan kepada UMKM, ya, petani nelayan, pajaknya dihapuskan, modal diberi, kemudahan untuk ambil dari bank. Itu supporting dari UMKM kepada UMKM, petani dan nelayan dari pemerintah. Kenaikan guru, kenaikan gaji guru, ya. Nah, kemudian ada lagi makan bergizi gratis. Tapi memang saya mau ngomel juga nih dengan Badan Gizi Nasional soal yang bicara soal serangga. Ya, menurut saya yang nggak gatel tuh mbok nggak usah digaruk gitu loh. Ngomong tuh mbok ya lebih konstruktif lah. Jangan bikin malu pemerintah juga. Seolah-olah pemerintah nggak punya uang. Sehingga serangga pun harus dijadikan menu makan bergizi gratis. Ya kadang-kadang yang nggak gatel juga digaruk gitu. Padahal untuk menyiapkan anggaran itu sudah tersedia 71 triliun. Bahkan ketika misalnya MUI mengatakan ambil dana zakat untuk MBG, saya nggak setuju. Nggak setuju. Ada yang bisa lebih bisa untuk bisa diandalkan untuk menambah ya anggaran makan bergizi gratis itu. Cukai rokok 150 triliun per tahun. Itu kan dana kesakitan masyarakat, Om Karni. Bang Karni. Cukai rokok itu dana kesakitan masyarakat. Itu bukan pajak. Itu adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan rokok terhadap kesakitan masyarakat akibat merokok. Nah, itu bisa dikembalikan lagi dananya untuk kesejahteraan masyarakat. Bisa masuk ke MBG, bisa masuk ke BPJS Kesehatan. Nggak perlu harus ngambil dana zakat, 150 triliun. Kalau perlu naikin lagi cukai rokoknya menjadi lebih tinggi lagi supaya nggak banyak orang merokok. Loh iya kan kalau kita mau bicara kesehatan, hari ini kuratif ya, untuk bayar kesakitan masyarakat kuratif, itu tinggi sekali BPJS mengeluarkan anggaran. Kenapa? Karena promotif preventifnya nggak jalan. Rokoknya dibiarkan, mau rokok elektrik, mau rokok kretek, rokok semua jalan. Sampai anak kecil pun bisa beli rokok. Promotif preventifnya nggak jalan. Maka saya bilang dengan Menteri Kesehatan, ya kerjanya yang benar dikit lah. Karena yang begini-begini ini yang bertanggung jawab Kementerian Kesehatan. Bilang bansos, dikira bansos itu hanya bagi-bagi beras, enggak. Sebenarnya namanya Perlinsos, perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Jokowi, dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Nah, terkait lagi dengan misalnya kemarin ada penembakan nelayan, ya, bukan nelayan, TKI Indonesia oleh Malaysia. Apa yang kau kerjakan, Noel? Kau harus minta pertanggungjawaban Malaysia loh. Kalau mereka bersenjata boleh ditembak. Kalau mereka nggak punya senjata, memang nggak boleh dong mereka main tembak-tembak begitu saja. Ini kedaulatan negara loh ya. Nah, Anda harus tahu itu. Dan itu harus ditindaklanjuti. Marwah bangsa itu. Nah, banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita semua ini harusnya bersyukur. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya.